Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Saya Khalid Hasan. Hari ini di channel Chef Lucu. Saya aslinya dari luar angkasa tapi tinggalnya di Nusantara. Setelah saya datang di Nusantara, saya lebih sukanya tinggal di hutan. Makanya saya beli banyak panci orang hutan. Tapi panci orang hutan tidak ada jualan di hutan, makanya saya beli dari pasar malam. Pasar malam kok gak ada, pasar pagi. Jadi hari ini saya akan membahas sedikit tentang panci tanah liat. Bagaimana kalian bisa pilih panci tanah liat yang bagus biar bisa masak racun buat suami yang tercinta kalian. Terus kalau laki-laki bisa memberikan hadiah sebagai hadiah lamaran juga boleh. Kalau cewek mau gak pakai hadiah lamaran pakai panci tanah liat? Jadi pertama kita dari harga. Di sini saya ada beberapa sauce pot dan frying pan. Kalau sauce pot ini ukurannya sekitar 26 cm, harganya sekitar ini 50.000 atau kalau sedikit tinggi 60.000. Dan kalau lebih kecil kayak 23 cm seperti ini sauce potnya, itu biasa harganya 40.000. Terus ada fry pan atau wajan, mungkin enggak fry pan. Kalau seperti ini ukuran 30 cm, harganya sekitar 50.000. Terus ada ini wajan, ini ukurannya 36 cm. Ini saya belum pernah pakai tapi saya beli karena saya terpesona melihat dia. Ukurannya pancinya tebal, terus tutupnya rapat. Jadi aku gak pingin yang lain berjodoh dengan dia, jadi makanya aku beli. Harganya 70.000. Saya beli padahal belum dipakai. Terus di sini ada kayak piring besar, ini 32 cm, itu harganya sekitar 30.000. Kalau piring kecil ini sangat terkenal untuk bikin sambal bakar kayaknya, sekitar 10.000. Terus ada mangkok, ini harganya sekitar 10.000 juga. Terus semua panci-panci kalau beli itu harganya sudah termasuk dengan tutupnya. Jadi sekarang kalian udah pintar tentang harga. Jadi kalau butuh bisa biar lebih irit, bisa simpan uang untuk jalan-jalan sama suami. Sebelum kita beli panci, kita perlu perhatikan beberapa jenis. Kalau kalian pegang panci ini, coba lihat dari dalam atau dari belakang. Misalkan ini ada retak atau pecah. Jadi kalau panci saat kalian beli sudah ada retak, dia bahaya. Dia cepat bisa pecah ketika kalian mulai masak. Jadi coba perhatikan dari luar sama di dalam, terus di pegangan apakah ada retak. Kalau ada retak itu bahaya. Terus untuk mengkonfirmasi apakah ada retak atau enggak, ini bisa dengar sedikit dari suara juga. Saya coba ditunjukin. Kalau saya kayak gini, ini enggak retak, jadi suaranya kayak gini. Terus kalau ini ada retaknya, ini suaranya sangat beda. Jadi bisa paham juga sedikit kualitas tentang panci dari suara juga. Jadi coba perhatikan dari itu. Terus ketika kalian beli panci tanah liat, setiap panci kan itu bikin dari tangan, jadi setiapnya beda-beda. Jadi ketika ambil tutupnya, coba perhatikan apakah rapat gak. Coba lihat di sini. Kalau saya pakai tutup ini goyang-goyang, kurang rapat. Ini kurang rapat, jadi saya tukar pakai ini baru rapat. Jadi kalau kalian pas beli udah tukar-tukar yang mana cocok, jadi kalian bisa dapat panci yang cukup nyaman dan cukup bagus. Terus dari bentuk, kan kita ada banyak macam panci. Saya di sini ada cuman 3 contoh. Karena menurut saya ini aja cukup, yang lainnya gak begitu penting. Saya beli panci seperti ini, tutupnya sedikit lebih kecil, tapi lebih gede. Jadi di sini bisa masak nasi kebuli yang lebih banyak. Tapi kalau saya beli panci seperti ini lebih besar, nanti tutupnya akan lebih susah dirapatin dengan tin foil. Biasa kalau tutupnya kecil, tin foilnya masih muat untuk ditutupin, terus lebih rapat. Jadi kalau kalian perlu masak banyak,
bisa pilih panci yang sedikit tinggi dan tutupnya lebih kecil lebarnya. Tapi ini mungkin gak sering kalian butuh. Kalian lebih sering butuh panci kayak gini, saucepod. Karena kalau saya bandingkan wajan seperti ini, wajannya lihatannya lebih luas, tapi tempat yang kalian dapat untuk masak, misalkan aku kalau kasih tutupnya lebih dalam kayak segini. Jadi tempat yang kalian dapat masaknya cuman sedikit. Jadi kalau masak 1 kilo ayam di sini, ini harganya 50.000, ini juga 50.000. Di sini bisa 2 kilo ayam karena lebih luas. Jadi meskipun kalian butuh menumis sesuatu, tetap bisa pakai ini, tapi ini ada flexibility-nya biar bisa masak lebih banyak. Tapi ini ada kelebihannya kalau kalian untuk video, jadi ini lebih mudah dilihat. Kameranya bisa dari angle seperti ini, tapi kalau panci ini harus dari atas. Jadi untuk video saya memang ada panci yang ini, karena ini lebih cocok untuk bikin video. Tapi kalau saya dari sukanya panci macam apa, saya lebih suka saucepod seperti ini. Makanya saya ada saucepod banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau ini siji loro telu, ini belum dipakai. Seperti ini. Jadi menurut saya kalau kalian pingin cuman satu panci, bisa coba seperti modelnya kayak gini. Bisa masak apa saja, lebih nyaman untuk pakai. Sekarang kita membahas sedikit tentang kelebihan tentang menggunakan panci tanah liat. Kalau kalian lihat panci tanah liat, kalau dia dindingnya juga tebal. Karena dindingnya tebal, panasnya bukan dari bawah, tapi dari samping juga. Terus ketika ditutup, itu akan ada efek kukus karena panci tanah liat bisa simpan sedikit air. Jadi kalau ditutup, kelembab akan bikin kayak kukus juga. Dan ini kalau kering bisa kayak panggang. Jadi ini campuran banyak metode masak, bikin masakannya lebih lezat, lebih enak. Dan kalau kalian mau membandingkan panci tanah liat dengan panci yang lain, dari panci semua ini akan menang dengan rasanya lebih enak. Karena ada beberapa alasan juga, seperti panci tanah liat ketika dia kering, tapi kalau siram air sedikit, dia akan minum sedikit air. Jadi ketika kalian masak sesuatu kayak rendang, ada kuahnya, mungkin kalian masak 2 jam, masih ada basah sedikit rendangnya. Tapi kalau matikan kompornya, dia akan jadi lebih kering. Karena pada saat dia mau dingin, dia akan memulai minum sedikit cairan dari rendang tersebut. Jadi bikin rendangnya rasanya lebih lezat, lebih pekat, atau kuahnya lebih kental. Itu salah satu alasan rasanya sangat enak di panci tanah liat. Terus yang kedua, panci tanah liat kalian bisa menggunakan sebagai oven. Kalau kalian pernah lihat video-video aku, saya panggang roti di sini, saya panggang ayam di sini, terus panggang apa saja. Kalau sesuatu panggang bisa. Untuk panggang sesuatu saya biasa modifikasi sedikit. Saya ada piring seperti ini. Saya tujuannya sebagai piring di bawah. Saya taruh sesuatu kayak roti, taruh di sini, terus panggang masukin di sini biar panasnya gak langsung kena di makanan, lebih rendah panasnya. Tapi kalau panggang sesuatu kayak ayam, saya pakai kayak mangkok besi, di bawahnya taruh di rack lagi. Jadi seperti itu. Ini bisa 100% bisa kayak oven. Dengan harga 50.000 kalian bisa dapat oven. Menurut saya lebih bagus dibandingkan oven yang kayak oven gas yang bentuknya kayak aluminium, kayak kotak. Itu kayaknya lebih jelek dibandingkan ini. Tapi kalau dibandingkan oven asli, oven konvensional yang besar pakai
pakai listrik atau gas, ini nggak akan menang. Tapi saya kalau mau eksperimentasi sesuatu masakan kayak panggang apapun, saya eksperimentasi dengan yang ini karena saya belum ada oven. Yang ketiga, di panci tanah liat kalian bisa masak hampir apapun. Kalau awal-awal saya ragu-ragu apakah bisa masak nasi kebuli, apakah bisa goreng sesuatu. Bisa semuanya. Saya masak nasi kebuli di sini, terus masak cuman nasi bisa, terus sesuatu berkuah kayak kari bisa, terus mau panggang bisa, terus kalau mau goreng juga sesuatu bisa. Jadi hampir apapun kalian pikir bisa dengan panci yang lain, bisa pakai panci ini juga. Jadi ini sangat fleksibel, sangat versatile. Terus yang keempat terkait nutrisi di panci tanah liat sangat tinggi, paling tinggi dengan panci tanah liat karena ini untuk panasin butuh waktu lama dan dingin juga pelan-pelan. Jadi nutrisi di makanan berkurang paling banyak kalau suhunya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Tapi kalau pelan-pelan itu akan simpan lebih banyak nutrisi di dalam makanan. Jadi terkait nutrisi ini sangat tinggi dan gak cuman dari nutrisi, ini pH. Setiap makanan ada pH. Kalau perut kita lebih suka sedikit alkaline, dibaliknya asam itu apa? Basa. Jadi tanah itu pH-nya sedikit ke basa. Jadi bikin makanan kalau sedikit asam, bikin dibalikin kayak basa, bikin lebih cocok untuk perut kita. Jadi terkait metabolisme lebih bagus dari panci tanah liat. Itu tidak ada di panci yang lain. Ada banyak mineral kayak iron atau phosphorus atau magnesium, itu ada di tanah. Jadi ketika kalian masak di panci tanah liat, itu juga kalian dapat dari panci tanah liat, gak cuman dari makanan. Jadi bikin lebih sehat. Terus ini bisa masak pakai lebih sedikit minyak. Jadi kalau yang dari kalian yang ingin jadi langsing, mau kurangi minyak, bisa masak di panci tanah liat. Jadi itu lebih sehat. Terus kenyamanan pakai panci tanah liat ini karena sangat tebal, sangat berat, jadi suhunya gak akan cepat naik, cepat turun. Kita gak perlu terlalu sering aduk makanannya. Kalau kalian pernah perhatikan, saya masak biryani atau nasi kebuli. Setelah saya masukin nasinya, saya tutupin dan gak aduk-aduk. Ini hanya bisa di panci tanah liat. Jadi kalau kalian mau cara itu dengan panci yang lain, kalian akan gagal. Di bawahnya nasinya akan bermulai gosong. Tapi di panci tanah liat karena ini sangat tebal, cuman di panci tanah liat bisa masak seperti itu. Kalau panci stainless yang mahal-mahal saya pakai, tetap bisa seperti itu, tapi kalau jumlah masakannya banyak, tidak bisa, bawahnya akan bermulai gosong. Jadi terkait kenyamanan atau kemudahan, lebih mudah masak di panci tanah liat karena gak akan perlu sering aduk-aduk. Jadi kalian bisa potong-potong apa di bawang, di cutting board, ya lebih nyaman. Lalu panci tanah liat terlihat sangat indah. Bukan pancinya yang indah, tapi makanan juga lebih indah. Ketika saya bikin video pakai kamera, cahaya reflectionnya sangat sedikit dari panci tanah liat dibandingkan kalau saya mau pakai panci stainless, cahayanya sangat mengganggu. Terus panci anti lengket juga ada sedikit cahaya. Jadi terkait reflection untuk videografi, panci tanah liat sangat bagus. Terus kalau ini disajikan makanan di restoran juga terlihat lebih bagus dibandingkan panci yang lain mungkin. Jadi terlihat lebih bagus. Kelebihan ketujuh adalah makanan tidak cepat gosong. Kalau panci kalian punya kalau sangat tipis, itu cepat sekali dia mau gosong, dan kalau diturunin apinya cepat turun. Tapi kalau panci ini gak seperti itu, lebih lama untuk gosongin makanan dan lebih lama juga untuk naikin suhu. Kalau saya mau kasih contoh, kenapa dia bisa tahan apinya lebih rata kayak gini. Ini kan panci yang terpesona saya. Kalau saya mau timbang panci ini dengan tutup, coba lihat ini 4 kilo 900, jadi hampir 5 kilo. Satu panci 5 kilo. Terus kalau mau timbang panci yang ini,
Cuman pancinya 3 kilo 700 dengan tutup 4 kilo 500. Jadi kalian butuh panasin 4 kilo tanah, butuh waktu yang lama. Jadi dia tidak akan cepat naik suhunya dan gosongin makanan. Jadi lebih nyaman pakai panci tanah liat terkait gosongan. Terus kelebihan ke-8 ini tadi kan kita tahu bisa masak pakai lebih sedikit minyak. Ini bisa masak pakai lebih sedikit air juga, bahwa bisa masak tanpa air. Misalkan kalau kita masak daging kari, kita kan gak menggunakan santan. Jadi sering kita kasih air biar dagingnya matang. Terus setelah matang kita apinya turunin dan masak lagi biar airnya menguap. Kalau dengan panci ini kalian gak usah pikirin itu. Kalian sama sekali gak perlu menggunakan air untuk masak daging, atau bisa kasih sedikit air. Jadi bikin kalian lebih cepat masaknya atau rumitnya lebih sedikit. Kalau kalian ada masakan seperti itu perlu kasih air terus di-reduce lagi, mungkin kalian bisa lebih jelas. Tapi ini bisa tanpa air juga daging bisa masak, atau kalau ragu-ragu bisa sedikit air biar gak terlalu lama untuk reducing lagi. Yang ke-9 aku gak bisa ngomong 9. Yang ke-9 ini panasnya lebih awetnya lebih lama, karena ini pancinya sangat tebal, butuh waktu yang lama untuk bikin ini panas. Sebaliknya untuk bikin ini dingin juga lebih lama. Jadi kalau kalian masak sesuatu dan ingin makannya setelah 2 jam tapi tetap ingin panas, kalau ditutup di panci sini tetap akan panas. Atau sesuatu kalian cuma mau hangat aja atau disajikan di restoran. Misalkan kalian masak daging kari di sini, di restoran kalian langsung mau ambil, kalau apinya sangat kecil, makanan ini akan tetap panas berjam-jam. Jadi ini lebih cocok untuk disajikan makan biar hangatnya lebih lama. Sekarang kita bicara sedikit terkait kekurangan. Kekurangan sangat dirugikan adalah, coba kamu ke sini. Panci tanah liat di dalamnya pecah kayak gini. Dia pecah tapi gak merdeka, masih satu. Jadi meskipun dia pecah tapi mereka gak mau jadi pisah. Ini di belakang pecah seperti ini. Jadi panci tanah liat kadang bisa pakai 20 kali, 30 kali, tapi lama-lama dia pecah. Belum ada panci yang tahan selalu lama, selamanya maksudnya. Satu saat dia akan meninggal dunia. Jadi kalau dia udah pecah, tetap kalian bisa pakai kayak ikat. Terus kalau panggang roti atau apapun panggang masih bisa. Jadi memang saya ada beberapa panci ini sudah ada pecah, tapi saya masih pakai itu untuk panggang roti atau apa. Mungkin kalau panci tanah liat ini kan produksi di Indonesia, lebih khusus kayaknya tanahnya dari Jogja. Ini bisa jadi beda di panci ada di tempat lain, jadi tergantung panci gunakan tanah apa, bisa dia lebih tahan lama. Saya tahu panci yang dari Jepang ada tahannya lebih lama, tidak cepat pecah seperti ini. Jadi mungkin terkait bentukannya. Tapi saya lebih suka panci tanah liat di Indonesia dibandingkan Bangladesh, karena kemarin saya pernah pakai di Bangladesh, lebih cepat rusak. Kalau di sini panci tanah liatnya lebih tebal, kalaupun dia pecah, tapi belum pernah kayak saya masak tiba-tiba makanannya tumpah karena pancinya pecah. Tapi di Bangladesh kayaknya bisa jadi kayak gitu karena sangat tipis bahwa pancinya ini masih lumayan tebal. Jadi banyak panci umurnya akan beda-beda. Ini saya pakai 1 kali. Setelah 1 kali dia udah bocor sedikit. Jadi saya masih bisa selesaikan masakan hari itu. Makanannya gak tumpah, masih aman. Tapi umur dia hidup cuman
1 hari. Kalau yang ini ada beberapa mungkin lebih dari 30 kali. Ini juga saya udah pakai banyak kali, mungkin lebih dari 30. Kalau ini masih hidup, kalau di sini masih hidup, tapi ini mungkin 10 atau 15 kali udah retak kayak gini. Uh, jadi panci tanah liat yang ada di Indonesia lebih ke ini dari Jogja mungkin hidupnya seperti ini, tidak selalu dia akan hidup, satu saat dia akan meninggal dunia. Kalau seperti itu jangan nangis ya. Biasa aja, semua orang 1 hari pasti akan meninggal dunia. Terus yang kedua, panci tanah liat sangat rumit dirawat dibandingkan panci yang lain. Di sini ada beberapa panci, ada yang kotor juga. Kalian tahu gak kenapa ini kotor, tapi yang lain bersih? Ya, coba lihat, ini ada jamur. Kayak putih-putih ada jamur. Di panci ini juga putih-putih ada jamur. Jadi panci tanah liat setelah kalian dipakai harus kalian cuci, terus harus dijemur biar gak basah. Kalau basah atau ada makanan yang sisa akan berjemur kayak gitu. Jadi sedikit susah rumit. Dan saya akan bikin satu video lagi bagaimana rawat panci tanah liat biar lebih tahan lama. Dan sebagai pertanian, apakah kalian bisa pikir panci tanah liat kan ada lubang-lubang kecil dan kering. Kalau kalian siram air, dia akan minum air. Jadi kalau kalian siram cairan sabun, dia akan minum sabun juga. Jadi apakah bisa pakai sabun? Gak mungkin. Panci tanah liat sama sekali nggak bisa pakai sabun. Jadi coba komen kalian, panci tanah liat cuci pakai apa? Saya tahu, tapi saya akan jelasin ini di video lain. Karena sangat panjang kalau saya jelasin semua di satu video. Jadi jangan lupa subscribe channel aku, karena nanti akan ada lebih banyak informasi, lebih manfaat untuk rawat panci tanah liat. Terus yang ketiga, panci tanah liat boros api sangat banyak dibandingkan panci-panci yang lain. Ini dari pengalaman saya, kalau saya masak sesuatu sangat jelas saya pakai apinya selalu api tinggi. Tapi kalau panci stainless saya pakai api sedang, ada kadang pakai api kecil juga. Tapi ini saya pakai apinya lebih besar. Jadi memang lebih boros apinya. Yang keempat, kita butuh waktu yang lebih lama untuk masak sesuatu di panci tanah liat dibandingkan panci yang lain. Karena ini butuh waktu yang lama juga naikin suhunya, bikin kita waktu masaknya lebih lama. Tapi itu ada kelebihan, karena tadi kita bilang lebih enak, itu salah satu alasan bikin makanan lebih enak. Tapi di sini karena kurangan, ini masakannya lebih lama aja di panci tanah liat dibandingkan panci yang lain. Terus yang kelima, kalau pakai panci tanah liat kita gak bisa buru-buru atau cepat-cepat. Misalkan kalau kalian ada sendok, kadang sendoknya di kayak gini di panci atau pancinya digoyang-goyang, seperti itu gak bisa. Dengan dia harus sangat sayang, gak bisa kasar sama dia. Kalau sendok jangan kayak gituin. Kalau kayak gituin lama-lama dia bisa pecah. Terus kalau habis masak ini panas banget, langsung taruh di tempat yang basah, itu juga kurang nyaman. Dan pas kalian pegang harus hati-hati, karena ini gak sekuat kayak besi, jadi harus hati-hati. Belum sampai pegangannya rusak, tapi tetap kalian harus hati-hati biar tiba-tiba gak kecelakaan, gak gosongin kaki kalian atau apa. Jadi pegang yang lebih aman pakai gloves masakan. Bisa pegang seperti ini daripada kalian cuman pegang seperti ini. Jadi harus lebih hati-hati, ini gak bisa jahat sama dia, harus sangat sayang. Terus yang keenam, karena ini ada banyak lubang kecil-kecil, dia juga ambil bau-bau apa kalian masak di sini. Jadi kalau kalian pingin masak jengkol atau pingin masak sesuatu pakai terasi, jamin besok kalau masak sesuatu lagi tetap ada baunya seperti itu. Jadi jangan masak sesuatu yang berbau-bau. Jadi kalau mau masak pakai terasi atau jengkol, panci ini
khusus aja khusus untuk masak jengkol, jangan dicampurin masakan macam-macam yang ada bau-bau di sini karena dia akan memulai ambil bau apapun ada di masakan kalian. Yang ketujuh, kalau kalian ingin masak sesuatu yang butuh waktunya cepat kayak nasi goreng atau telur goreng, bisa masak, memang bisa masak, tapi nggak praktis karena itu butuh waktu lebih lama untuk masakin. Terus habis masakin, banyak panasan terhilang di panci karena dia nggak dipakai. Tapi kalau di restoran kalian ingin menggunakan panci tanah liat seperti ini untuk bikin telur dadar mungkin berkali-kali selalu ada pesan itu bisa dipakai. Tapi cuman untuk satu kali sesuatu yang sebentar butuh itu gak cocok untuk panci tanah liat. Tapi kalau mau masak memang bisa masak. Ya, seperti itu. Jadi seperti ini, panci tanah liat ada banyak kekurangan, kelebihan. Tapi menurut saya kelebihannya lebih tinggi. Kalian bisa belajar banyak hal-hal dengan panci tanah liat yang tidak bisa belajar dari panci yang lain. Jadi memang kalau kalian pemula baru ingin belajar, ini karena lebih pelan-pelan. Jadi kita bisa belajar lebih pelan-pelan. Jadi seperti itu menurut kalian, kalian mau gak beli panci tanah liat? Kalau mau bisa komen di bawah. Kalau saya saran, kalau kalian cuma mau masak sesuatu, bisa beli panci seperti ini satu untuk coba gimana sih, apakah lebih nyaman dipakai panci tanah liat. Cuman untuk masak nasi juga bisa. Menurut saya lebih suka masak nasi di panci tanah liat dibandingkan Mexico juga, yang Mexico rice cooker kalian pakai, karena rice cooker kadang bikin nasinya lebih kayak lembek. Kalau di sini sangat susah bikin lembek karena kalau airnya lebih dia akan minum sedikit air untuk mengurangi, dan kalau airnya kurang dia akan membantu dengan memberikan kelembaban dari dia dengan metode kukus. Jadi seperti itu hari ini tentang panci tanah liat. Jangan lupa subscribe channel aku dan nonton terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek. Bisa di pause sebentar. Yang ke 9 aku gak bisa ngomong 9.